Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang contoh-contoh pembuktian limit menggunakan definisi epsilon delta. Pada bagian sebelumnya kita telah membuktikan bahwa soal ini benar. Limit x kuadrat dikurang 1 untuk x menuju 2 sama dengan 3. Namun pada bagian tersebut masih menyisakan pertanyaan. Mengapa harga mutlak x dikurang 2 kecil dari 1? Kita akan sedikit ulang. Harga mutlak x kuadrat dikurang 1 dikurang 3 kecil dari epsilon. Jika diselesaikan maka nanti kita akan peroleh bahwa x ditambah 2 dikali dengan harga mutlak x dikurang 2 kecil dari epsilon. Pada bagian sebelumnya kita telah mengasumsikan bahwa harga mutlak x dikurang 2 kecil dari 1. Nah, dari mana datangnya angka 1? Jawabannya adalah tidak ada ketetapan yang pasti tentang hal ini. Artinya, pemilihan angka tersebut, angka 1 tadi, bersifat subjektif atau bergantung pada masing-masing orang untuk memilihnya. Bisa dibilang angka ini diperoleh dengan cara mencoba-coba. Namun, tentu saja angka ini tentu saja tidak sembarang angka akan membuat bukti yang kita kerjakan menjadi mudah atau mungkin dapat diselesaikan. Tentu saja diperlukan banyak latihan agar dapat menentukan angka yang tepat dan dengan cepat. Baik, pada kesempatan kali ini kita coba mengasumsikan bahwa atau memisalkan bahwa harga mutlak x dikurang 2 itu kecil dari setengah. Lalu kita akan lihat apa bedanya dengan bukti sebelumnya. Jika harga mutlak x dikurang 2 kecil dari setengah, maka kita akan peroleh bahwa harga mutlak x ditambah 2 tentu akan dapat kita tulis menjadi x dikurang 2 ditambah 4. Akan kecil sama dengan x dikurang 2 tambah 4. Karena harga mutlak x dikurang 2 kecil dari setengah, sehingga ini akan kita peroleh, ini akan kecil dari 9/2. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita akan peroleh bahwa harga mutlak x ditambah 2 dikali dengan harga mutlak x dikurang 2 akan kecil dari 9/2 dikali dengan harga mutlak x dikurang 2. Nah, selanjutnya sama seperti tadi, karena kita mengharapkan bahwa harga mutlak x ditambah 2 dikali dengan harga mutlak x dikurang 2 akan kecil dari epsilon, maka hal tersebut dapat kita lakukan dengan membuat harga mutlak x dikurang 2 kecil dari epsilon. Maksudnya adalah membuat 9/2 dikali dengan harga mutlak x dikurang 2 kecil dari epsilon. Dengan kata lain, kita akan peroleh bahwa harga mutlak x dikurang 2 akan kecil dari 2/9 epsilon. Sampai di sini tentu kita sudah memperoleh batas atas dari harga mutlak x dikurang 2. Sehingga dapat kita lanjutkan ke bukti formal. Diambil sembarang epsilon positif, kita pilih delta epsilon sama dengan minimum setengah dan 2 epsilon per 9. Tentu kita akan peroleh delta epsilon adalah bilangan positif, dan untuk setiap x anggota bilangan real dengan harga mutlak x dikurang 2 lebih besar dari 0 dan kecil dari delta epsilon, akan berlaku bahwa x kuadrat dikurang 1 dikurangi 3 atau sama dengan harga mutlak x tambah 2 dikali harga mutlak x dikurang 2 akan kecil dari 9/2 dikali harga mutlak x dikurang 2. Karena harga mutlak x dikurang 2 kecil dari delta epsilon, maka akan kita peroleh kecil dari 9
per 2 dikali dengan delta epsilon. Karena delta epsilon adalah minimum di antara setengah dan 2 epsilon per 9, maka delta epsilon dapat kita ganti menjadi atau delta epsilon akan kecil sama dengan 2 epsilon per 9, sehingga jika dikalikan dengan 9 per 2 akan kita peroleh hasilnya adalah epsilon. Dari sini terbukti bahwa limit x kuadrat dikurangi 1 untuk x mendekati 2 sama dengan 3. Nah, dari contoh ini tentu saja kita bisa melihat bahwa angka 1 pada contoh sebelumnya dapat kita ganti menjadi setengah. Silakan dicoba untuk angka-angka yang berbeda. Lalu kemudian lihat bagaimana hasilnya. Mari kita lanjutkan pada contoh 5. Buktikan bahwa limit 2x ditambah 1 dibagi x dikurang 1 untuk x mendekati 2 sama dengan 5. Mari kita mulai dengan analisis pendahuluan. Harga mutlak 2x ditambah 1 dibagi dengan x dikurang 1 dikurang 5, kita akan buat ini kecil dari epsilon. Jika kemudian kita samakan penyebut, maka kita akan peroleh bahwa x ditambah 1, ya, ini 2x ditambah 1 dikurangi 5x ditambah 5 akan kecil dari epsilon. Atau kemudian jika kita selesaikan, maka kita akan peroleh harga mutlak min 3x ditambah 6 per harga mutlak x ditambah 1 kecil dari epsilon. Atau kita akan dapatkan 3 per harga mutlak x ditambah 1 dikali dengan harga mutlak x dikurang 2 kecil dari epsilon. Bagaimana ini kemudian dapat terjadi? Maka tentu saja caranya sama dengan sebelumnya. Kita harus mencari batas atas dari 3 per harga mutlak x ditambah 1. Nah, jika kemudian kita memisalkan bahwa harga mutlak x dikurang 2 kecil dari setengah, maka kita akan peroleh bahwa berdasarkan sifat dari harga mutlak, maka x dikurang 2 akan lebih besar dari min setengah dan kecil dari setengah. Batasan untuk harga mutlak x dikurang 2 kita asumsikan ini kecil dari setengah. Ini dilakukan untuk kemudian menemukan batas atas dari x ditambah 1. Atau kita ingin mencari batas atas dari 3 per harga mutlak x dikurang 1. Nah, oleh karena itu, karena kita ingin mencari batasan dari 3 per harga mutlak x dikurang 1, maka pada pertidaksamaan terakhir, kita tambahkan angka 1 ke semua ruas, sehingga menghasilkan, jika yang di tengah kita tambahkan 1, menghasilkan x dikurangi 1, ini menghasilkan setengah, dan kemudian kecil dari 3 per 2. Karena x dikurang 1 itu berada di antara setengah dan 3 per 2, maka otomatis kita akan peroleh bahwa harga mutlak x dikurang 1 tentu saja juga akan berada pada nilai yang sama, yaitu setengah dan 3 per 2. Nah, akibatnya kita akan peroleh bahwa 1 per harga mutlak x dikurang 1 akan lebih besar dari 2 per 3 dan kecil dari 2 per 1. Dengan kata lain, 1 per harga mutlak x dikurang 1 akan kecil dari 3. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita akan peroleh bahwa 3 dikali dengan harga mutlak x dikurang 1
dikali dengan X dikurang 2 akan kecil dari, karena 1 per harga mutlak X dikurang 1 itu kecil dari 2, maka kita akan peroleh ini kecil dari 6 dikali dengan harga mutlak X dikurang 2. Kemudian tentu saja 3 dibagi dengan harga mutlak X dikurang 1 dikali dengan harga mutlak X dikurang 2 akan kecil dari epsilon jika 6 dikali dengan harga mutlak X dikurang 2 dibuat kecil dari epsilon. Nah, atau dengan kata lain ini kita peroleh menjadi harga mutlak X dikurang 2 kecil dari epsilon per 6. Nah, dari sini tentu saja kita sudah memperoleh batas atas dari harga mutlak X dikurang 2, yaitu adalah epsilon per 6 dengan asumsi bahwa harga mutlak X dikurang 2 kecil dari setengah. Nah, karena sudah seperti ini, maka kita dapat lanjutkan ke analisis atau bukti formal. Diambil sebarang epsilon positif, kita pilih delta epsilon sama dengan minimum di antara setengah dan epsilon per 6. Tentu saja kita akan peroleh delta epsilon itu adalah positif, dan untuk setiap X anggota bilangan real kecuali 1 dengan harga mutlak X dikurangi 2 lebih besar dari 0 dan kecil dari delta epsilon, berlaku bahwa harga mutlak 2X ditambah 1 dibagi dengan X dikurang 1 dikurang 5 atau akan sama dengan 3 dibagi dengan harga mutlak X dikurang 1 dikali dengan harga mutlak X dikurang 2. Karena 3 dibagi dengan harga mutlak X dikurang 1 kecil dari 2, maka kecil dari 6, maka kita akan peroleh hasil ini menjadi kecil dari 6 kali harga mutlak X dikurang 2. Kemudian harga mutlak X kurang 2 kecil dari delta, kemudian deltanya adalah minimum di antara setengah dan seperenam, sehingga kemudian nanti kita akan peroleh hasilnya akan kecil dari sama dengan epsilon. Sehingga terbukti bahwa limit dari 2X ditambah 1 dibagi dengan X dikurang 1 untuk X menuju 2 sama dengan 5. Mari kita lihat contoh ke-6. Buktikan bahwa limit 3 dikali dengan harga mutlak X untuk X menuju 4 hasilnya adalah 6. Bukti. Mari kita mulai dari analisis pendahuluan. Harga mutlak 3 dikali dengan akar 6. Harga mutlak 3 dikali dengan akar X dikurangi 6. Kita akan buat kecil dari epsilon. Jika kemudian 3 kita keluarkan, maka hasilnya adalah 3 dikali akar X dikurangi 2. Kemudian berikutnya kita coba melakukan manipulasi aljabar pada akar X dikurang 2. Kita kalikan dengan akar X ditambah 2. Hasilnya adalah 3 dikali dengan akar X dikurang 2 dikali dengan akar X ditambah 2 menghasilkan X dikurang 4 dibagi dengan akar X ditambah 2 kecil dari epsilon. Atau kita dapat menulis menjadi 3 per akar X ditambah 2 dikali dengan X dikurang 4 kecil dari epsilon. Nah, berikutnya, karena akar X ditambah 2 ini lebih besar sama dengan 0, mengapa kita peroleh seperti ini? Akar X selalu bernilai non negatif, lebih besar dari atau sama dengan 0. Sehingga akar X ditambah 2 akan lebih besar sama dengan 0. Karena akar X ditambah 2 lebih besar sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa karena akar X itu adalah lebih besar sama dengan 0,
maka begitu ditambah 2, maka tentu saja hasilnya akan lebih besar sama dengan 2. Nah, dari sini kita akan peroleh bahwa 1 per akar X ditambah 2 akan kecil sama dengan setengah. Oleh karena itu, kita akan peroleh bahwa 3 dikali dengan akar X ditambah 2 dikali dengan harga mutlak X dikurang 4 tentu akan kecil sama dengan 3 per 2 dikali dengan X dikurang 4. Sama seperti tadi, 3 per akar X ditambah 2 dikali dengan harga mutlak X dikurang 4 akan kecil dari epsilon jika 3 per 2 dikali X dikurang 4 kecil dari epsilon. Jadi, tugas kita sekarang adalah membuat 3 per 2 dikali dengan X dikurang 4 kecil dari epsilon. Dengan kata lain kita peroleh bahwa X dikurang 4 akan lebih kecil dari 2 per 3 epsilon. Nah, dari sini tentu kita sudah memperoleh batas atas dari harga mutlak X dikurang 4. Sehingga kita dapat lanjutkan ke bukti formal. Diambil sebarang epsilon positif, dipilih delta epsilon sama dengan 2 epsilon per 3. Tentu saja kita akan peroleh delta epsilon lebih besar dari 0. Dan untuk setiap X lebih besar dari 0, dengan harga mutlak X dikurang 4 lebih besar dari 0 dan kecil dari delta epsilon, berlaku bahwa harga mutlak 3 dikali akar X dikurang 6 atau sama dengan 3 dibagi akar X ditambah 2 dikali dengan harga mutlak X dikurang 4. Berikutnya, karena 3 dibagi dengan akar X ditambah 2 kecil dari 3 per 2, maka kita akan peroleh ini kecil dari 3 per 2 dikali dengan harga mutlak X dikurang 4. Karena harga mutlak X dikurang 4 kecil dari delta epsilon, dan delta epsilon kita pilih sama dengan 2 epsilon per 3, maka kemudian kita peroleh hasil akhirnya adalah akan kecil dari epsilon. Sehingga terbukti bahwa limit dari 3 dikali akar X untuk X menuju 4 sama dengan 6. Demikian contoh-contoh dari pembuktian limit menggunakan definisi epsilon delta. Semoga dapat bermanfaat.